Kebutuhan hidup manusia berbeda-beda, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan juga berbeda-beda. Setiap manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Ekonomi masyarakat ini dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat masa lalu, yaitu kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, serta pelaku ekonomi. Kehidupan masyarakat masa lalu membentuk kebiasaan dan budaya tersendiri bagi masyarakat sekitar. Aktivitas kegiatan ekonomi. 1. Kehidupan masyarakat masa lalu. A. Aktivitas masyarakat masa lalu Hindu-Buddha. Pada masa Akrasa, peradaban sudah lebih maju dan mewariskan banyak peninggalan yang masih dapat dinikmati hingga sekarang. Peninggalan meninggalkan tersebut dapat ditelusuri karena hari ini leluhur sudah mengenal tulisan. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai kemampuan yang baik untuk menerima budaya dari luar. Mereka mempunyai sifat terbuka dan dapat mengelola budaya dari luar. Lokal genius yang dimiliki oleh leluhur bangsa Indonesia dapat menjadikan budaya asli mereka serta merta hilang. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia tidak ada yang tahu pasti, tetapi hal tersebut dapat dilihat dari berbagai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berikut teori dan aktivitas masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 1. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. A. Teori Brahmana. Agama Hindu masuk ke Indonesia diawali oleh Brahmana, karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pawala. Karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf tersebut, maka jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori Vaishya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu sedangkan berkembang karena jalur sutra yang menghubungkan India, Tiongkok melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara. Teori ini ditemukan oleh N. C. Krom. C. Teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Mereka melakukan penyebaran agama Hindu melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang melarikan diri setelah kalah perang. D. Teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulang dalam berlaut melakukan interaksi di negara India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dan yang mereka pelajari. 2. Aktivitas kehidupan masyarakat. Masuknya Hindu-Buddha tentu saja mempengaruhi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Nusantara. Kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa pada masa lalu. Berikut aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha yang dipengaruhi oleh beberapa kerajaan. A. Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Tarumanegara. D. Kedatuan Sriwijaya. D. Kerajaan Mataram kuno. E. Kerajaan Medang, Kamaulan, Kahuripan, dan Kediri. F. Kerajaan Singasari. E. Kerajaan Majapahit. Peradaban Hindu-Buddha yang menjadi awal dari peradaban masa sejarah di Indonesia berlangsung berabad-abad sampai kemudian pengaruh Islam datang. Peradaban Hindu-Buddha membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.
Beberapa peninggalan masa Hindu Buddha di Indonesia sebagai berikut. 1. Candi. Candi merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai bangunan monumen. Di India, candi biasanya merupakan makam raja-raja. Namun, di Indonesia ada pula candi yang dibuat hanya untuk menghormati seorang raja. Karena fungsi asalnya sebagai makam, maka candi umumnya berbentuk bangunan yang tinggi dengan 3 bagian. A. Candi Borobudur di Jawa Tengah merupakan candi Buddha yang didirikan tahun 770 Masehi atas perintah Raja Wisnu dari dinasti Shailendra untuk menghormati Buddha. B. Candi Kalasan di Jawa Tengah merupakan candi Buddha yang didirikan tahun 778 Masehi atas perintah Raja Pakai Penangkaran dari dinasti Sanjaya untuk menghormati Dewi Tara. C. Candi Mendut di Jawa Tengah merupakan candi Buddha yang didirikan atas perintah Raja Indra dari dinasti Shailendra untuk menghormati Buddha dan Bodhisattva. D. Candi Prambanan di Jawa Tengah merupakan candi Hindu yang didirikan atas perintah Raja Pakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Raja Daksa dari dinasti Sanjaya. Candi ini dibangun untuk menghormati Dewa Brahmana, Shiva, dan Wisnu. E. Candi Sewu di Jawa Tengah merupakan candi Buddha yang didirikan atas perintah Raja Indra dari dinasti Shailendra untuk menghormati Manjusri. F. Candi Sukuh di Jawa Tengah merupakan candi Hindu peninggalan Majapahit. Candi ini sangat menonjolkan unsur Jawa yang kuat, lebih dari unsur India. G. Candi Pelawasan di Jawa Tengah merupakan candi Buddha yang didirikan atas perintah Rakai Pikatan dan Pramodhawardhani dari dinasti Shailendra. H. Candi Dieng di Jawa Tengah merupakan candi Hindu yang tidak diketahui pendirinya. Namun banyak pakar yang berpendapat bahwa candi ini merupakan sisa peninggalan dinasti Sanjaya. I. Candi Singasari di Jawa Timur merupakan candi Hindu yang didirikan untuk menghormati Raja Kartanegara dan Singasari. J. Candi Sumberawan di Jawa Timur merupakan candi Buddha yang didirikan untuk menghormati kunjungan Raja Hayam Wuruk ke wilayah tersebut. Candi Muara Takus di Sumatera merupakan candi Buddha peninggalan kerajaan Melayu. Tampaknya candi ini dibangun setelah pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera hilang.